Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Bobi di sini. Kita lanjutkan materi untuk hari ini di tema 1 hidup rukun. Subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran ke-6. Langsung saja anak-anak. Mari perhatikan di layar kalian. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu juga sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, dari tulisan yang sudah ada di layar kalian dan sudah Bapak Bobi bacakan tadi, itu namanya sikap menghargai. Sikap menghargai itu bisa dilakukan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang, anak dengan orang tua, terus anak dengan orang lain, orang tua dengan orang lain, dengan siapapun harus saling menghargai. Kenapa harus saling menghargai? Karena dengan saling menghargai akan timbul kerukunan, akan tercipta kerukunan. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang Pak Bobi akan membacakan satu dialog atau percakapan. Anak-anak juga harap ikut menirukan, ya. Bacalah dan tirukan dengan nyaring teks percakapan ini. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu kakaknya Mutiara pun juga menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Lalu ibu ikut berbicara di situ. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Lalu Udin berkata lagi, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Lalu ayah menjawab, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Mutiara pun berkata, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Lalu Udin pun menjawab, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik-baik, aku setuju. Lalu ibu berkata, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Lalu ayah berkata, kalian memang anak-anak yang hebat. Ya, anak-anak, jika kalian perhatikan, di situ ada ungkapan kepala dingin. Kepala dingin itu artinya apa, anak-anak? Kalau kalian pengen tahu, kepala dingin artinya sabar. Iya, kepala dingin artinya sabar. Ya, di sini tadi kalian sudah melihat dari atas, dari baik bawah. Pak Bobi juga sudah membacakan. Lalu ada pertanyaan, kita jawab bersama-sama ya. Yuk, untuk nomor 1, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan tadi anak-anak? Ya, apa? Ya, betul sekali. Yang dibicarakan adalah rencana berwisata. Lalu, nomor 2, kapan rencana wisata dilaksanakan? Kapan anak-anak? Yuk, ingat. Iya, hari Minggu. Iya, hari Minggu. Tapi Pak Bobi berpesan, untuk saat ini kita tidak boleh mengadakan wisata karena masih dalam masa pandemi. Anak-anak harus tetap di rumah, jaga kesehatan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Itu pesan Pak Bobi. Kita lanjutkan. Nomor 3, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Siapa anak-anak yang mengusulkan tujuan wisata tadi? Udin dan Mutiara. Ya, betul sekali. Lalu kita lanjutkan berikutnya. Kemana Udin ingin berwisata? Ayo, siapa yang tahu kemana tadi Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang.
binatang. Pak Bobi ingatkan lagi, sampai hari ini belum diperbolehkan untuk berwisata. Ya, kita lanjutkan. Nomor 5. Kemana Mutiara ingin berwisata, anak-anak? Kemana? Ke pegunungan. Jadi Udin dan Mutiara berbeda. Kalau Udin tadi inginnya ke kebun binatang, tetapi kalau Mutiara inginnya ke pegunungan. Ya, betul sekali. Lalu berikutnya, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Tadi ungkapannya kepala dingin ya. Kenapa? Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Ya, karena mereka melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dan mereka melakukannya dengan kepala dingin. Ya. Lalu berikutnya, menurut pendapatmu anak-anak, kejadian di dalam keluarga tadi itu menerapkan sila berapa? Ayo, menerapkan sila berapa? Ya Pak Bobi tunggu. Yuk bermusyawarah sila keberapa? Iya, betul sekali. Sila keempat. Yang bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat itu contoh pengamalannya yaitu dengan cara bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Tadi tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Nah, ya. Jadi harus ada yang namanya musyawarah, ya. Oke, anak-anak, Pak Bobi ada lagi. Kita lanjutkan melengkapi satu cerita. Tapi ini jawabannya dulu yang muncul ya. Nanti kita jawabannya kita tempelkan. Ada jalan tengah, ada mobil, ada bernomor, ada bangun, ada macet, ada bekal, ada tiket. Lalu apa Pak soalnya, Pak? Oh, bukan soal. Ya, ini cerita tapi masih dalam wujud rumpang. Ya. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Ya. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah ... Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan ... Lalu ada lagi, ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak ... sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir ... Ibu Udin dan kakaknya antri membeli ... masuk. Ya, mari anak-anak silahkan dilihat dulu. Pak Bobi kasih waktu. Ya, Pak Bobi kasih waktu. Nanti kita isi bersama-sama. Di situ ada jalan tengah, ada mobil, ada bernomor, ada bangun, ada macet, ada bekal, ada tiket. Jadi jawabannya sudah disiapkan. Kalian tinggal memasukkan saja ke cerita yang masih belum lengkap itu. Jadi mari kita bersama-sama. Sudah siap ya? Yuk. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah. Ini jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Betul sekali. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan apa? Iya, bekal. Lalu ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak ... sehingga mereka cepat sampai. Tidak apa anak-anak? Tidak macet. Iya. Ayah memarkir apa? Memarkir mobil.
Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Membeli apa? Membeli tiket masuk. Ya, semuanya sudah terjawab anak-anak? Silahkan dilihat lagi. Sudah terjawab. Silahkan dibaca lagi dari atas ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih materi hari ini. Selalu jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Ya, selamat belajar anak-anakku semuanya.